Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menceritakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq, tangisan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sedang menemani Nabi Muhammad SAW lagi hijrah. Terus tiba-tiba ada orang dari Nasrani melihat Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq lagi berjalan. Akhirnya para para Nasrani para orang-orang Nasrani mengikuti kepergian Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq. Terus akhirnya Nabi Muhammad bilang ke Abu Bakar As-Siddiq, lebih baik kita mengumpat di gua Tesur. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq akhirnya langsung pergi ke gua dan masuk ke dalam gua Tesur. Terus karena gua itu sangat amat besar, jadi para kaum Nasrani nggak bakal tahu kalau misalkan ada Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW di dalam situ. Terus karena Nabi Muhammad karena Abu Bakar As-Siddiq tahu Nabi Muhammad itu udah capek, udah lelah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi Muhammad, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk istirahat di kakinya, untuk tidur di kakinya. Terus setelah Nabi Muhammad tidur di kakinya Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba Abu Bakar lagi tidur, tiba-tiba dia dikagetkan ada seekor ular yang sangat amat besar lagi mau mematuk kakinya. Tapi karena Abu Bakar As-Siddiq itu nggak mau sampai mengganggu istirahat Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia membiarkan ular itu mematuk kakinya. Terus karena rasanya itu sakit, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun menangis. Karena Abu Bakar menangis, air matanya tiba-tiba jatuh ke pipinya Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin Nabi Muhammad SAW mungkin merasa keganggu. Akhirnya dia bangun. Terus dari pas Nabi Muhammad SAW bangun, dia tanya ke Abu Bakar As-Siddiq, ada apa gerangan Abu Bakar As-Siddiq menangis. Akhirnya di situ Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW kalau misalkan dia menangis itu karena digigit sama ular. Akhirnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW mencari cara agar bekas patuk ular tadi itu hilang di kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau membaca surat-surat, terus dia usapkan pakai tangannya ke kakinya Abu Bakar As-Siddiq, dan betapa ajaibnya rasa sakit yang bekas patukan ular tadi sama bekas lukanya itu hilang. Akhirnya gak berapa lama luka itu sembuh. Akhirnya karena Abu Bakar As-Siddiq itu sayang banget sama Nabi Muhammad SAW,
karena kepergian Nabi Muhammad SAW kan otomatis Abu Bakar As-Siddiq kan menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW buat menggantikan dirinya memimpin umatnya. Tapi ada juga beberapa umatnya tuh yang ada yang untungnya umatnya Nabi Muhammad SAW tuh menerima Abu Bakar As-Siddiq buat menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka umatnya Nabi Muhammad menerima kedatangan Abu Bakar As-Siddiq dengan rasa yang senang, rasa bahagia. Akhirnya karena mereka merasa dia bakal ada sosok pengganti Nabi Muhammad SAW yang bisa pemimpin, karena menurut mereka Abu Bakar sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu cocok buat menggantikan Nabi Muhammad SAW memimpin umatnya. Dan di situ semenjak dipimpin sama Abu Bakar As-Siddiq, temannya Nabi Muhammad SAW, kehidupan umat beragama Islam di Madinah makin pesat. Terus agama Islam juga makin dikenal banyak orang karena Abu Bakar As-Siddiq juga dia berdakwah juga. Jadi karena Abu Bakar As-Siddiq itu berdakwah, jadi agama Islam makin dikenal di negeri-negeri, dikenal di negara-negara, di kota-kota di sekitar Madinah, dikenal banyak, dikenal sama kota-kota lain. Akhirnya agama Islam makin dikenal. Terus kota Madinah juga makin pesat, bahkan perdagangan juga laku pesat. Itu karena berkat dipimpin sama teman sahabatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah, yang pertama, kita harus bisa mencintai Nabi beserta Rasul. Terus kita juga harus mempelajari cerita-cerita Islami atau cerita-cerita Nabi, biar kisah Islami itu tetap ada, cerita-cerita Nabi nggak pudar. Terus cerita-cerita Islami juga bisa dikenal di macam negara, dikenal di berbagai negara. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.